Hi Rivers, welcome back to Bali Reef Aquarium YouTube channel. Nama saya Evelyn Sinugroho dan saya akan menjadi presenter untuk segmen kali ini. Seperti yang saya sudah bicarakan melewati Instagram dan juga di Facebook, kita melakukan Q&A session dengan seseorang yang sangat spesial. Nanti kita akan berbicara tentang permasalahan-permasalahan dan juga tips dan trik bagaimana caranya nge-reef. Kalau begitu, kita akan langsung sambut narasumber kita. Di sebelah saya adalah Pak Yosua. Selamat pagi Pak Yosua, apa kabarnya? Baik, terima kasih. Oke, jadi buat para reefers yang belum tahu, Pak Yosua ini adalah co-owner dari Bali Reef Aquarium dan juga dia adalah head dari divisi livestock. Jadi semua ikan dan semua tanaman yang ada di Bali Reef Aquarium ini semua dihandle oleh timnya Pak Yosua, bukan begitu Pak? Benar. Oke. Jadi mungkin kita mulai dari yang paling basic ya Pak. Saya dengar Pak Yosua dulu mengambil marine biology di James Cook University. Benar. Ya, buat reefers yang belum tahu, marine biology itu seperti universitas kelautan di Indonesia. Mungkin Pak Yosua bisa dijelaskan sedikit bagaimana Bapak bisa jadinya tertarik untuk ngambil marine biology dan akhirnya jadi jurusannya sampai ke Australia. Bagaimana ceritanya Pak? Baik. Jadi saya sebenarnya dari SD nih, saya sudah punya ketertarikan kepada biologi, apapun yang biologi. Ya, sambil jalan masuk SMP, SMA, saya masih punya ketertarikan itu dan pada akhirnya pas saya mau memilih untuk jurusan kuliah nih, saya sebenarnya mau ngambil ke kedokteran. Tapi yang jadi bermasalah itu kedokteran itu jalurnya panjang banget, investasinya banyak. Jadi pada akhirnya saya ngambil sesuatu yang dimana secara pragmatis ya, di Indonesia ini kan kelautan itu luas. Saya ngambil ilmu yang salah satu bisa bersangkut pautan dengan kelautan kita di Indonesia. Maka itu saya ngambil marine biology. Kebetulan saya nyoba apply ke James Cook University yang salah satu bisa dibilang marine biology and tropical aquaculture yang salah satu yang terbaik di dunia. Jadi saya coba aja. Jadi di marine biology itu ada berbagai macam ilmu sebenarnya. Dari marine chemistry, ekologi, habis itu fishery science sama impact management, habis itu juga evolutionary biology dan lainnya. Tapi ada beberapa pembelajaran yang saya tertarik yaitu sustainable aquaculture contoh. Seperti habis itu marine chemistry yang dimana ada berhubungan dengan kimia yang dikeluarkan oleh koral. Yang waktu itu mereka risetnya itu untuk membuat pharmaceutical untuk obat kanker. Mungkin waktu lalu, mungkin sekarang udah ditemukan. Obat kanker ya? Iya, jadi sebenarnya banyak sekali untuk di marine biology itu. Jadi itu sangat degree yang sangat luas, yang sangat menarik, di mana kadang-kadang orang salah terjerumus juga, di mana mereka pikir bakal berenang sama ikan hiu, berenang sama ikan paus, dan berenang sama ikan duyung. Tapi yang harus diketahui di sana itu yang perlu ditekunin itu malah ilmu statistika sebenarnya. Ilmu statistika, jadi matematika gitu ya Pak? Iya, itu dalam itu. Dalam. Mungkin kalau misalnya berenang-berenang tuh lebih ke aquaculture ya? Kalau yang berenang-berenang itu lebih marine biologi, tapi mereka lebih ke arah veterinary. Yang itu baru benar-benar dokter ikan? Dokter ikan. Yang Bapak Yosua sudah pelajarin di marine biology, apakah ada beberapa yang bisa Bapak terapkan pas Bapak menjalankan bisnis Bali Reef Aquarium ini? Sebenarnya dari semua ilmu ya yang saya pelajarin itu banyak yang nggak bisa diterapkan. Karena kembali lagi itu ilmu yang sudah mendalam yang dimana dia lebih ke arah profesional ya, dimana biasanya seperti lulusan dari kami di marine biology itu kita itu masuk ke Kementerian Kelautan. Jadi di mana kita itu mengatasi impact management. Contoh untuk misalnya ada orang mau bikin pelabuhan atau bagaimana, kita yang ngeliatin dampaknya di sana. Habis itu ada yang di mana bikin regulation dan lain-lainnya. Nah, tapi yang saya bisa pakai itu ilmu saya yang dimana saya ambil yaitu beberapa major yang dimana masuknya ke arah aquaculture. Jadi aquaculture itu ada banyak sebenarnya, dari manajemen pakan, biosecurity yang dimana contohnya seperti karantina dan ya mirip lah seperti prosedur medikal yang ada di corona sekarang ini, tapi untuk ikan. Kalau misalnya menurut Pak Yosua, perkembangan industri di aquatic, especially di bagian marine di Bali ini bagaimana Pak menurut Bapak? Sebenarnya untuk di industri akuatik ini ya kalau saya ngomong marine itu luas kan ya. Luas. Perikanan tangkap itu kan marine. Habis itu aquaculture juga marine. Ekspor itu marine juga. Mungkin
bahasa Indonesia aquaculture, Bapak bisa, kan mungkin reverse ada beberapa yang Aquaculture itu mungkin pertambakan ya, kalau misalnya saya translasikan lanjut, itu pertambakan. Contoh kalau misalnya di bagian marinnya kan bisa dilihat seperti ikan-ikan, ada dua sisi ya, satu ornamental, habis itu satunya lagi itu ikan pakan. Contoh seperti kerapu, kita itu banyak penghasilan kerapu-kerapu ini yang dimana kita ekspor loh. Dan itu kan bagian dari marine aquaculture juga, seperti kayak gitu. Habis itu ada juga yang seperti ornamental aquaculture. Banyak loh yang produk-produk di Indonesia ini yang dimana fisheries, farmer ini mereka jago-jago, yang dimana kita udah ekspor sebenarnya. Dimana ikan-ikan itu contoh seperti Picasso, Nemo Picasso itu sebenarnya kan artificial ya. Saya udah ngomongin tentang aquaculture nih. Ada juga yang dimana contoh seperti large aquarium ya. Aquarium yang besar, large aquarium, contoh seperti SeaWorld dan lain-lain, itu ada industrinya juga, itu tersendiri itu. Ya, jadi di aquaculture yang seperti kayak gitu itu ada mereka punya karir progress ya. Itu mulainya dari aquaris. Aquaris dulu. Dari aquaris, junior aquaris, senior aquaris, dan lama-lama jadi kurator. Nah, itu ada juga kayak gitu. Menarik ya, ternyata industrinya, bagian industri kelautan tuh ada progres ya, ada career development ya. Jadi kalau misalnya research ada yang tertarik tentang karir di bagian kelautan, sebenarnya ada loh. Jadi mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lagi soal itu bisa ditanyakan lagi lewat Instagram, nanti kita minta sama Pak Yusuf ya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja. Ini udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan dari para reviewers yang dari Instagram dan juga dari Facebook dan juga dari YouTube gitu. Mereka menanyakan beberapa pertanyaan yang karena mereka hobis ya, jadi mereka pertanyaan-pertanyaan itu lebih ke bagian mikro lah tentang akuarium air laut seperti itu. Benar. Jadi untuk pertanyaan nomor pertama Pak ya, nah ini dari pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang yang baru mulai gitu, karena mereka pas tanya ini akuariumnya berapa ya untuk air laut ya, orang tiba-tiba kaget gitu. Jadi pertanyaan pertama, bisa nggak sih bikin marine tank tapi nggak nguras duit gitu? Apakah bisa kalau misalnya nggak pakai skimmer atau seperti apa, seperti itu? Kalau menurut Pak Yusuf bagaimana? Sebenarnya akuarium laut itu gini, akuarium laut itu kalau misalnya menguras duit itu tergantung. Tergantung itu dalam arti, kalau saya bilang kompleks sama complicated ya. Marine tank itu saya bilang complicated, rumit. Beda sama kompleks. Jadi asalkan kamu invest dengan baik, dalam arti kamu setup dengan baik pertama, itu maintaining-nya itu jauh lebih gampang. Maintaining-nya lebih gampang. Nah, jadi seperti tadi dibilang nih, bisa nggak pakai skimmer ya? Bisa, sebenarnya. Dari tahun 1870 nih, itu udah John Baula banget ya. Orang-orang lakuin kok, tapi itu public aquarium yang besar ya. Tapi mereka itu jadinya semi open, sering ganti air. Tapi itu sejalannya waktu nih, di mana teknologi pompa udah makin lama makin bagus nih. Orang kan jadi punya akuarium, bisa punya pompa akuarium di rumah nih. Bisa. Tapi yang jadi masalah kan gini, jadinya dia nggak bisa melihara koral dengan baik. Ya, karena masalahnya nih, nitrat sama fosfat tuh cepet naik, kayak gitu. Walaupun proses biologinya jalan, tapi nitrat sama fosfat pasti cepat naik. Nah, sejalannya waktu nih, sampai tahun 2000 awal sampai 2010-an nih, nah teknologi skimmer nih udah mulai kenceng. Nah, jadi teknologi skimmer ini sebenarnya ngebantu di mana mereka mengeluarkan kotoran-kotoran ini sebelum mereka menjadi amonia, nitrat, fosfat, dan lain-lain. Seperti kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya bisa simpulkan ya, kalau misalnya aquarium air laut itu investasi semuanya di depan. Jadi kalau misalnya semakin reverse menginvestasi di depan lebih bagus peralatannya, ada skimmer ya dan sebagainya. Pas reverse berjalan waktu, itu investasi nggak bakal segitu banyak ya. Jadi nggak usah sering-sering ganti koral, nggak usah sering-sering ganti air. Yang penting investasi di awal barang-barangnya tuh udah pas, udah bagus tuh. Kalau saya rasa konklusinya seperti itu Pak Yusuf ya. Kurang lebih ya. Jadi saya lebih menyarankan kalau misalnya di awal setupnya bener. Walaupun nanti emang agak mahal dikit kan, tapi in long term jadinya nggak perlu repot. Ini ada reverse yang tanya, kalau misalnya kita tanknya cuma fish only, jadi cuma ikan aja, apakah kita masih perlu ada skimmer di dalam akuarium itu? Kalau ikan aja ya, fish only,
Kalau ngomong sama saya nih, butuh, Tetap butuh skimmer ya? tetap butuh. Ya, karena kembali lagi sistem akuarium air laut itu lebih kotor daripada air tawar. Menurut saya nih, saya nggak ngeklaim expertise atau gimana, tapi karena emang secara faktanya nih, air laut itu sekitar 3-4% lebih dense daripada air tawar. Jadi di sana itu water chemistry-nya beda banget. Ya kan. Nah, gara-gara dari sana nih, kotoran semuanya itu mereka jadinya lebih apa namanya, flow rate, maksudnya dia itu lebih ke bawahnya itu lebih kurang. Nah, jadi apa namanya, kotoran ini kayak lebih susah disirkulasikan dan lebih susah untuk difiltrasi. Jadi lebih kotor jadinya. Jadi kalau misalnya tanpa skimmer nih, pastiin sistem physical, biological, sama chemical filtration kamu kuat. Terutama biological harus di double. Live rock-nya harus dibanyakin banget nih. Nah, itu pastikan contoh seperti biobol, ceramic ring, dan lain-lain ini dikencengin, dibanyakin. Nah, jadi makanya kalau menurut saya nih, itu kan ngabisin tempat, ngabisin effort juga kan. Ya udah sekalian aja protein skimmer. Iya juga, harganya juga sama-sama gitu ya kalau misalnya pakai protein skimmer. Ya, protein skimmer nambah listrik lah. Oh, nambah listrik. Nambah listrik lebih mahal lah. Iya. Tapi kan setidaknya itu concern free lah. Dan saya nganjurin emang protein skimmer yang dimana menggunakan sistem pompa dan memang dari brand-brand yang sudah ternama. Karena sudah teruji dia bisa mengeluarkan bioload dari dalam air. Dan itu bisa ngebantu dari sistem filtrasi kalian, ngebantu supaya meringankan. Jadi kalian bisa masukin ikan jauh lebih banyak. Gitu, itu untuk fish only ya. Bisa lebih banyak ikan jadinya. Gitu. Oh ya, jangan lupa juga protein skimmer kan dia nambahin oksigen. Karena protein skimmer sendiri dia menggunakan fraksinasi dari udara ini untuk bikin namanya mikro sama nano bubble. Mikro dan nano bubble. Nah, nano bubble, mikro sama nano bubble ini yang mereka itu cara kerjanya itu seperti deterjen. Satu seperti deterjen, kedua dia juga ngebantu masukin udara ke dalam air. Kayak gitu. Jadi cara kerja deterjen itu kan karena apa namanya? Karena kotoran-kotoran ini dia non polar ya. Mungkin kalau orang yang sedikit ngerti chemistry ini, kimia sendiri sedikit nih. Kotoran-kotoran ini kan semuanya hidrokarbon, semua base kan. Mereka semuanya non polar nih. Nah, non polar ini mereka itu nggak suka sama air. Jadi mereka pas ketemu nano bubble nih, mereka nempel sama nano bubble-nya. Makin lama kan banyak nano bubble yang ngumpul nih, jadinya ke bawah ke atas. Pas ke bawah ke atas, dikeluarin di skimmernya, itu dikeluarin sebagai kotoran. Itu yang di skimmer cup atas itu nanti yang seminggu sekali itu yang di. Iya kan jadinya kotor, hitam banget. Nah, itu nggak, maksudnya itu efisien banget. Dan ini cuma bisa dilakukan di air laut. Karena di air tawar itu airnya nggak sepadat air laut. Jadi makanya ini spesial. Untuk nextnya, mungkin mereka belum penghobi air laut, cuma mereka mau masuk terjun ke dalam air laut gitu. Kira-kira untuk budget buat minimal untuk buat air laut itu seberapa? Pak Yosa rasa seperti apa? Sekarang nih, dulu saya juga pikir memang entry levelnya itu agak susah ya. Ya mau entry level ke air laut itu susah karena memang ada investasi nih. Jadi emang dari beberapa minggu dan bulan yang lalu kita emang bikin solusi yang dimana kita bikinin ya nano aquarium yang dimana kita bikin supaya harganya tuh murah. Oh, yang namanya Vicpro Nano Aquarium itu ya Pak? Bener. Oh, iya. Jadi itu udah didesain untuk dimana itu jadinya budget friendly. Nah, jadi budget friendly dimana di sana itu sudah ada sistem filtrasinya, sudah ada pompanya. Yang diperlukan itu cuman nambah protein skimmernya, dan protein skimmernya itu bisa kita kasih ruang cukup untuk naruh protein skimmer seperti Resun SK300 ataupun seperti Bubble Magius QQ2. Nah, seperti kayak gitu. Dan satu lagi ya cuma tambahin lampu aja. Nah, itu udah jadi untuk beginner level punya akuarium air laut. Nah, sekarang juga ada yang baru lagi nih. Kita juga ada masukin lagi untuk mini chiller. Yang harganya memang itu cuma maksimal 30 liter nih. Tapi untuk akuarium yang paling kecil ini jadinya lebih masuk di budget. I see. Nah, ini sebenarnya yang saya ngasih tahu ini untuk beginner level ya. Kalau misalnya saya boleh tahu, itu kalau misalnya udah lengkap deh, ada lampunya, ada skimmernya, ada media filter dalam-dalamnya. Kira-kira untuk reverse nih, mereka butuh mempersiapkan berapa budgetnya? Gitu. Hitungan kasar mungkin sekitar di bawah 4 juta ya. Di
Di bawah 4 juta? Di bawah 4 juta. Itu udah cukup untuk punya yang benar-benar paling basic lah ya. Itu udah sama nano chillernya dan lain-lain. Cukup banget untuk pemula. Dan saya jamin deh, kalau misalnya kalian punya sistem ini udah di setup dengan baik nih, dengan kebutuhannya udah cukup memadai nih, nanti jadinya bagus dan pasti keracunan. Pasti keracunan. Ayo reverse mau beli iPhone atau mau beli akuarium, beli mana ayo? Pertanyaannya selanjutnya. Karena kita udah masuk ke budget untuk akuarium ya, kita langsung ke bagian perawatan akuarium gitu. Jadi untuk perawatan akuarium air laut yang baik dan benar agar biotanya bertahan selama mungkin, ada tipsnya sendiri nggak Pak? Di semua ilmu akuatik nih, orang bilang, if you take care the water, you will take care the fish. Nah, saya Indonesia ini. Kalau kamu ngerawat airnya yang bakal ngerawat ikannya. Kalau kamu mau biota kamu hidupnya panjang nih, kamu pastiin di mana airnya itu parameternya sempurna. Dalam arti jangan sampai ada amonia sama sekali, tidak boleh. Jangan sampai ada nitrit sama sekali, tidak boleh juga. Nah, habis itu pastikan nitrat itu di bawah 50 ppm. Habis itu pastikan fosfat itu di bawah 10 ppm. Itu ini untuk ikan ya, untuk biota ikan ya. Kalau koral mah lebih sensitif lagi dia soal kayak beginian. Nah, habis itu juga kalau misalnya mau ngontrol ini, kadang-kadang ada beberapa school of thought ya. Ada beberapa yang dimana gunain sistem natural yang sering water change. Contoh seperti water change setiap mungkin 1 minggu sekali 10%. 1 minggu sekali 10%, itu ngebantu juga. Tapi itu ada orang yang dimana mereka full on pakai semua equipment yang lengkap, contoh seperti protein skimmer, kalsium reaktor, semuanya nih, biopellet dan lain-lain. Habis itu mereka pakai sistem aditif juga yang dimana bisa menurunkan kimia-kimia yang tidak dimauin dan menaikkan kimia-kimia yang diperlukan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kayak gitu, itu orang bilang kayak akuariumnya kotor, nggak pernah ganti air, tapi enggak. Itu ada. Jadi make sure ya, nomor 1 untuk di akuarium nih, sebenarnya take care of the water parameter air itu nomor 1. Parameter air nomor 1. Habis itu kedua, kalau misalnya masukin ikan, pastiin ikannya itu sudah dikarantina dulu dan beli dari seller yang dimana mereka mempunyai sistem karantina yang bagus. Kita lumayan ketat sih di sini. Kita bayar security-nya baru di revamp lagi. Karena emang kalau enggak itu ya memang dari luar itu penyakit banyak banget. Di sini tuh kita mau ngambil loss, kita mau ngambil kerugian dan kita mau ngelakuin ini semua karena kita mau memastikan bahwa gimana caranya supaya kamu nih mau masuk ke hobi akuatik jangan deh misalnya kesandung itu karena kena penyakit dulu. Betul. Itu karena saya tahu frustasinya di sana. Jadi kita mencoba memberikan solusi dulu di sana. Jadi nanti kalau misalnya ada permasalahan ini mungkin ya dari lain-lain, tapi setidaknya dari penyakit sudah minim. Hampir nggak ada lah. Ya, siap. Oke, nextnya ini ada reverse yang sempat nanya nih. Kita kalau misalnya mau nge-reef tanpa chiller ada tipsnya nggak Pak? Tipsnya 1, tinggal di tempat dingin. Kalau nggak, sebenarnya ada cara satu lagi yang biasanya orang bilang nih, pakai kipas. Tapi kalau saya sendiri nggak rekomen. Karena kipas itu dia cara sistem mendinginkan itu menguapkan air kan. Bedanya air tawar sama air laut nih. Air laut itu banyak sekali dia dimana kayak kalsium semuanya lain-lain nih. Water chemistry-nya itu rumit. Dan ada lagi namanya kadar garam kan. Jadi spesifik gravity-nya juga ada. Jadi kalau kamu kasih kipas nih, kalau misalnya volumenya kecil nih, kadar garamnya bisa lompatnya cepat banget. Jadi fluktuasi dari parameternya naik turunnya itu cepat banget karena kadar garam naik, kalian nggak ini pada tepar semua, harus tambahin air turun lagi, naik turun. Jadi itu nggak bagus. Dan belum lagi efek sampingnya, misalnya kamu kasihin kipas ini, itu jadinya uap garam kan. Mungkin di sini ada yang pernah tinggal di samping laut nih, kalian bisa ngeliat nih elektronik kalian cepat sekali rusak. Iya betul. Ya kan, perlistrikan kalian cepat sekali konslet nih. Efeknya sama, jadi saya sendiri nggak gitu rekomen. Tapi kalau misalnya mau coba-coba silahkan. Ya, itu tadi Pak Yoso ada sedikit menjawab pertanyaan yang selanjutnya sih. Pertanyaan selanjutnya tuh dia ada bertanya kenapa air laut di dalam marine tank tuh cepet banget berkurang gitu. Itu
Terus kalau misalnya selain kipas, kira-kira ada alasan lain kah kenapa air di dalam marine tank bisa cepat berkurang? Mungkin coba cek bocor nggak? Bocornya. Kalau misalnya nggak bocor, kamu tinggalnya di tempat yang udaranya dry nggak? Dry apa sih? Dry. Kering. Udaranya kering nggak? Nah, tapi kalau misalnya cepat sekali berkurang, itu biasanya satu dari kipas kamu kalau misalnya dipasang kipas. Kedua, kamu punya protein skimmer dan kamu ngelakuin wet skimming namanya. Dimana itu ngeluarin kotoran sama air itu banyak. Tapi itu nggak apa-apa, bagus, tinggal top up aja, nggak masalah. Jadi kadang-kadang di sana. Tapi kalau nggak kayak gitu, ntar apa nggak fluktuatif nanti apa kadar garamnya gitu kan kurang bagus juga untuk ekosistem air laut. Kalau misalnya over skimming nih, kalau misalnya over skimming kan nggak ada penguapan. Kalau misalnya over skimming kan kamu cuma ngeluarin air lautnya seutuhnya, ya kan? Nah jadi kan parameter air kadar garamnya nggak naik, karena bukan airnya yang dihilangkan, tapi air dan elemen-elemen lainnya itu yang keluar, kayak gitu. Jadi lebih stabil. Over skimming nggak apa-apa sih, tapi saya lebih anjurkan di mana volumetrik dari sump kalian besar, jadi di mana di mana dia bisa ngehandle untuk pengeluaran air-air tersebut. Atau kalau nggak pakai auto top up juga boleh. Auto top up, oh iya auto top up ya. Ya. Kita lihat di akuariumnya Red Sea itu dia ada sistem auto top up-nya gitu. Ya, itu bagus sih. Ini ada orang yang pertanyaannya juga penasaran aja mungkin ya. Dia nanyanya, biota laut khususnya ikan, kira-kira yang menjadi favorit Pak Yosua itu apa? Oh, favorit ya. Kalau biota laut nih, kalau dari saya itu secara pragmatis saya suka tukang potong rumput. Tukang potong rumput. Nah, jadi semua ikan yang di bawah kelasnya akan Turidae, kalau nggak bisa mungkin lebih dikenal itu tank fish, atau mungkin di sini suka dibilang botana ya. Jadi kalau misalnya dulu saya dari masa saya kuliah itu ya, mereka itu selalu menjadi sosok nih yang harus dipertahankan. Karena kalau nggak nanti sama seperti di akuarium kita itu di mana alginya itu bisa tumbuhnya lebat-lebat besar-besar tuh, di reef besarnya juga sama. Jadi saya suka ikan-ikan yang di bawah kelasnya tank itu karena mereka tukang potong rumput. Reefers juga banyak pecinta botana sama seperti Pak Yosua. Mereka ada nanya kalau misalnya jenis-jenis ikan botana yang mudah dipelihara, kira-kira menurut Pak Yosua apa? Kalau saya sadar cecet ya. Sadar cicit yang kuning. Yang kuning ya. Fog face. Yang mukanya agak gini. Fog face. Itu favorit sih. Dia itu lumayan hardy. Maksudnya kembali lagi saya suka tukang potong rumput kan. Satu dia makannya lahap. Dan kedua dia hardy ya, nggak gampang kena penyakit nih. Beda sama mungkin ya bisa dibilang beda sama letter 6 ya. Sama powder blue tank juga. Powder blue tank itu cepat sekali kena white spot soalnya. Kalau kalian nggak hati-hati. Jadi ini lumayan hardy dan mereka itu kalau misalnya sakit recovery-nya, misalnya dia udah dikasih parameter air yang bagus, di medicated dengan bagus, dia recovery-nya cepat. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Ini ada orang yang mungkin penasaran juga nih, dia mau melakukan pengembangbiakan sepertinya. Ada satu reefers bertanya, apakah dua ikan Nemo yang diletakkan pada nanotank bisa berkembang biak dengan sendirinya? Dua ikan Nemo yang ada di dalam nanotank berkembang biak? Jawabannya tidak. Tidak. Kenapa Pak? Karena satu, yakin nggak itu laki dan perempuan? Ya, nah itu kedua, kalau misalnya mereka pun bisa itu couple dan misalnya bisa bertelur, kalau misalnya dibiarkan sendirinya itu nggak bisa, karena ikan laut itu beda sama seperti ikan tawar. Ikan laut itu dimana mereka punya namanya larval stage ya. Jadi kalau di misalnya ikan tawar nih kecil dia cepat dari kecil itu cepat besar. Kalau misalnya ikan laut itu rata-rata mereka stay di larval stage itu lumayan lama. Setahu saya untuk ikan Nemo itu dia larval stage-nya sekitar 20 hari nih. Tahu aku ya, mungkin salah. Tapi kurang lebih sekitar 20 harian. Dan misalnya kalau nggak di take care ya, itu pasti keisap sama filternya. Habis itu keisap sama filternya, atau kalau nggak jadi pakan ikan yang lain. Nah kalau misalnya di nanotank pasti ke filter, dan kalau udah masuk filter pasti mati. Oh gitu. Nah jadi kalau misalnya orang-orang yang dimana mereka mau mengembangbiakan itu mereka wadahnya khusus. Mereka udah tahu misalnya mereka mau bertelur nih, ditaruh di wadah khusus,
habis itu filternya yang halus, pas mereka udah keluar itu dipindahkan lagi supaya di mana nggak ada kanibalisme, dan itu langsung dikasih makan, dirawat intensif di satu wadah yang sudah dipersiapkan khusus untuk pengembangbiakan ikan Nemo, seperti kayak gitu. Iya, ini karena kita ngomongin sekalian tentang ikan laut ya, ini banyak juga yang pertanyaannya itu tentang penyakit. Nah, penyakit ikan tuh yang paling sering nih parasit white spot, Pak. Itu kira-kira menurut Bapak, apa sih yang menjadi faktor munculnya white spot pada ikan air laut? Satu, harus ada penyakitnya dulu. Jadi itu pasti kalau misalnya nggak lulus karantina, kadang-kadang kebawa nih penyakitnya. Jadi itu kan eksternal parasit nih, harus datang dari mana nih, itu satu. Dan faktor yang lainnya itu daya tahan tubuh dari ikan itu sendiri. Kalau misalnya mereka nggak fit, mereka lebih gampang sakit kena white spot nih. Dan daya tahan tubuh itu dipengaruhi dari pakannya mereka, tingkat kesetresannya mereka yang dimana datangnya dari water quality parameter itu. Jadi kalau kalian bisa ngejaga yang lain-lainnya ini dan melakukan karantina ikan, ataukah nggak membeli ikan dari sources yang sudah dipercaya, kalian bisa meminimalisir wabah dari white spot ini. Oh, begitu ya. Kalau soal pakan ikan ya, kalau banyak juga reverse pakai Artemia ya. Kalau Artemia bagaimana, Pak? Apakah Artemia baik digunakan sebagai pakan ikan air laut, Pak? Oh, Artemia sangat cocok terutama untuk ikan-ikan yang dimana makannya itu antara copepoda atau kalau nggak yang seperti plankton kecil itu ya. Contoh seperti mandarin sanur, mandarin asli, yang ini. Dia tuh kalau nggak dikasih makanan plankton itu dia cepat sekali mati. Kalau nggak seperti jenis-jenis Antias juga. Nah, jadi memang bagus dikasih kalau misalnya Artemia yang baru ditetaskan oke, tapi paling bagus itu yang sudah enrich, yang dimana sudah dibesarkan sampai ukuran tertentu. Yang dimana sebenarnya di Bali Reef ini kemarin kita ada produk baru yang dimana kita Artemia yang sudah dari kaleng ini ya, kita tetasin sendiri dan kita enrich dengan multivitamin dan juga beberapa protein tertentu yang dimana nanti ukuran standarnya itu mungkin sekuku jadinya lumayan besar, dan itu pasti bagus untuk ikan-ikan juga. Berarti itu nggak usah ditetasin lagi, dia udah bisa langsung masukin ke sudah nanti bentukannya mungkin kayak cacing beku ya. Oh, itu belum keluar, Pak ya? Atau ya lagi on progress lah. lagi on progress. Oke, lanjut. Habis dari ikan laut nih, kita langsung masuk ke koral ya, Pak ya. Kita secara briefing aja. Kalau menurut Pak Yosua, pertumbuhan koral agar tumbuh sehat dan mau berkembang, kira-kira dibutuhkan apa aja ya, Pak? Jaga water parameter, itu nomor satu. Kedua, pastiin temperaturnya di antara 23 sampai 27 atau 28, 27. Habis itu parameternya itu harus extended parameter ya. Dalam arti ada kalsium, magnesium, KH, itu yang big three ini memang harus dijaga duluan. Nah, pastikan fosfat itu serendah mungkin, nitrat serendah mungkin juga. Kalau dosing dari big three itu magnesium, kalsium, dan karbonat tuh kira-kira mana yang harus didahulukan? Kalau menurut Pak Yosua? Menurut saya sendiri nih, kalau misalnya mau dosing, jangan sendiri-sendiri. Sekaligus tiga-tiganya, dan jangan lupa beli alat tesnya juga. Kesalahannya orang nih asal dosing. Mereka nggak tahu, karena gini ya, mereka itu kalau di dalam air laut itu mereka ada standarnya sendiri-sendiri. Jangan kelebihan, kalau kelebihan kamu ngebunuh jadi racun, kalau kerendahan di mana dia kekurangan. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau ngedosing, harus tiga-tiganya langsung, karena tiga elemen ini dia di water chemistry itu saling mempengaruhi satu sama yang lain. Contoh seperti setahu saya nih, seperti magnesium ini. Magnesium kalau misalnya nggak dimasukin, sedangkan kalian ngedosing KH sama kalsium, itu bakal ada terjadinya pengapuran di dalam air. Karena magnesium itu salah satu kompetitor yang dimana dia bisa ngebantu supaya kalsium itu tetap menjadi in the liquid form ya. Itu setahu saya seperti kayak itu. Jadi makanya di water chemistry itu nggak boleh sendiri-sendiri, harus sekaligus seperti kayak itu. Dan jangan lupa dites dulu. Harus tes juga ya, Pak? Iya, supaya nggak salah. Selanjutnya, Pak, ini kan semua hobiis air laut kan tahu ya, kalau misalnya koral itu ada LPS, SPS, dan soft coral ya, Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai perbedaan ketiganya, Pak?
contoh seperti soft coral. Soft coral itu dia nggak ada skeleton. Mereka nggak punya skeleton sama sekali kan. Jadi dia tidak terlalu tergantung sama kalsium, magnesium, sama KH itu tersendiri. Dan mereka tidak terlalu sensitif sama fosfat sama nitrat, setahu saya. Ya, karena mereka tidak punya kalsium nih. Ya, tidak punya tulang di dalam tubuhnya. Kalau misalnya LPS, itu yang kalian bisa lihat itu yang dimana tulangnya itu gede-gede. Ya, tulangnya besar-besar dan dimana dia polipnya besar-besar, bisa kelihatan satu polipnya itu bisa kelihatan nih, besar-besar. Dan cara kerjanya mereka itu berbeda sama dia itu pertumbuhannya lebih lambat. Makanya kenapa selalu seperti piring-piringan begitu, dan itu dia udah bertahun-tahun sampai ukurannya seperti kayak gitu ya. Tapi dia kurang lebih hardy daripada SPS yang dimana polipnya kecil-kecil. Nah, yang polipnya kecil-kecil itu rata-rata emang dia itu pertumbuhannya cepat. Tapi dia secara evolutionary itu mereka itu punya strategi. Itu untuk tumbuh cepat. Jadi nanti kalau misalnya ada bleaching, ya udah bleaching aja, mati. Nah, itu nanti yang baru tumbuh lagi seperti kayak gitu. Dan rata-rata dia punya polip itu kecil banget. Mulutnya kecil banget. Jadi polip-polipnya kecil. Jadi untuk biasanya dia makannya harus yang benar-benar planktonik yang kecil banget dibandingkan sama yang LPS. LPS bisa dikasih yang ukurannya lumayan besaran. Ada juga yang nanya dia pelihara coral LPS, tapi dia bilang dia suka LPS-nya suka menciut dan hilang tiba-tiba. Jadi padahal parameter air, suhu dan sebagainya sudah stabil. Kira-kira kalau menurut Pak Yosua ada kenapa yang lain gitu nggak? Kalau menciut dan hilang tiba-tiba, mungkin kemungkinan itu bukan LPS deh. Kemungkinan itu antara soft coral atau kalau nggak anemone. Karena kalau misalnya LPS, dia pasti ada kelihatan tulangnya gede. Jadi nggak mungkin hilang, nggak mungkin jalan kemana-mana juga. Nah, habis itu kalau misalnya dia menciut dan hilang, ya satu lagi antara suhunya nggak bagus nih. Atau kalau nggak ya parameter air kamu nggak bagus. Mungkin kurang cahaya juga, sama kurang dikasih makan juga itu ada kemungkinan. Untuk pakan koral kok Pak Yosua saranin pakannya apa? Wah, pakan koral banyak ya jenisnya ya. Ya kalian bisa lihat yang di market itu ya, yang kita juga ada punya di sana. EB Plus itu juga cocok itu. Memang sih itu diformulasikan untuk hard coral sama LPS sama SPS, tapi itu cukup. Kita udah ngomongin soal koral. Nah, nextnya kita langsung masuk ke alga. Ini ada orang yang penasaran, untuk alga apakah bisa dikurangi atau bisa dihilangkan secara total? Kalau alga di dalam akuarium air laut. Oh, bisa dihilangkan. Secara total? Bisa secara total. Jadi sebenarnya alga itu bisa tumbuh kalau mereka punya makanan ya. Jadi makanannya itu dari nitrat sama fosfat itu ya, pupuk ya. Jadi kalau kalian mau ngontrol alganya itu dengan cara ya meminimalisir fosfat sama nitrat yang ada di dalam air itu di air tersebut. Ada dengan beberapa cara, antara kalian bikin sump yang ada refugium yang dimana alganya itu berkompetisi, atau kalau nggak misalnya menggunakan chemical filtration lainnya, atau kalau nggak seperti masukin seperti ikan-ikan yang saya bilang tadi itu, seperti sadar cecet itu. Sadar cecet makan rumput. Ya, jadi kembali lagi seperti saya ngomongin nih, take care of the water parameter, the parameter will take care of your fish, sama lain-lainnya lah. Sama corals juga, ada include corals. Iya. Nah, ini terakhir tentang alga. Kan biasa tuh ada detritus yang mengendap di pasir main tank ya, di pasir reef tank. Itu gimana caranya menghilangkannya ya Pak? Detritus ya? Detritus. Karena harus kencengin ini sih, sistem filtrasi ya. Sama wave makernya juga harus dikencengin. Saya pernah baca itu paling bagus kalau misalnya di atas 25 kali dari total main tanknya. Total flow rate di dalam akuarium itu 25 kali, kurang lebih 25 kali dari total volumetric main tanknya itu. Jadi kan dimana kotoran tuh nggak ngendap. Dia kembali langsung ke bawah arus, bisa masuk ke dalam filtrasi. Jadi itu dikencengin, semakin kenceng semakin bagus. Dan ikan-ikan di air laut itu mereka santai gitu sama flow rate kenceng, beda sama ikan air tawar. Karena kalau kita ngomongin air tawar kan itu di sungai, arus gitu. Kalau di danau, di air laut itu selalu arus. Arusnya kenceng. Arusnya dari samping, arusnya dari bawah. Nah, jadi makanya harus dibersihkan dengan cara memaksimalkan flow rate. Semakin kencang semakin bagus. Masuk ke
masuk pertanyaan terakhir yang ini lebih seperti penasaran aja. Ini ada satu reverse nanya, kira-kira ada nggak sih marine pond? Ada. Saya pernah lihat. Marine pond, apa itu kalau misalnya kita ngomongin public aquarium kan hitungannya udah kayak pond itu. Besar banget kan. Volumetriknya 300.000 liter ke atas itu. Very possible. Cuman sistem filtrasi kamu mumpuni nggak? Ya itu satu. Tapi saya pernah ngeliat kok ada salah satu customer di mana dia punya obsession kepada seperti kayak gini ya. Kolam renang dia diubah dong jadiin reef aquarium ya. Dijadiin reef pond kayak gitu ya. Tapi ya bedanya ya fish only. Oh, fish only. Jadi karang-karang. Jadi cuma dead rock sama ikan-ikan. Kayak gitu karena temperatur pasti lumayan tinggi. Kalau misalnya nggak ke kontrol pakai chiller ya. Kalau misalnya ada budget untuk ngasih chiller ya silahkan juga. Karena seingat saya itu 1 PK itu untuk sekitar 2.500 liter air. Kalau misalnya kita udah ngomongin pond itu mungkin kita bisa bilang sekitar 60.000 liter. Iya. Ya itu kan pendinginnya beda. Nah jadi seperti kayak gitu. Berarti kalau misalnya dibilang juga yang kayak di Kempinski, Hotel Kempinski itu kan juga ngikutnya seperti semi marine pond ya, kalau misalnya saya lihat. Iya bisa dibilang seperti kayak gitu. Setahu saya dia sistem filtrasinya itu semi open, jadi sering ganti air juga sama air laut. Gitu. Mm-mm. Top up dari lautnya. Nah, dan satu hal kalau misalnya kita udah ngomong sering ganti air sama air laut dan di mana itu lebih banyak surface areanya, volumetriknya itu lebih banyak daripada atasannya dan dikasih pendingin juga, sistem pendingin bisa ngejaga temperatur sih supaya di mana dia lumayan dingin. Jadi kita akan tutup dengan satu pertanyaan lagi yang paling terakhir dari kita. Untuk para reefers yang masih mau terjun atau sudah terjun nih, kira-kira Pak Yosua ada kata penutup atau mungkin tips dan trik untuk orang-orang yang mau terjun atau yang sudah terjun? Untuk yang mau terjun, hobi reefing ini ya, itu salah satu hobi yang dimana secara psikologi itu bakal ngebantu juga. Satu, itu menenangkan, dan kedua, kita di sini belajar untuk mengapresiasi alam kita. Dan pembelajaran ilmu itu nggak pernah hilang. Kalau kalian masuk ini, kalian bakal tahu selamanya kalau kalian belajar dengan baik ya. Kalian bakal lebih ngerti alamnya kita itu seperti apa dan bisa mengapresiasi. Dan kalau saya bilang ya ini itu suatu hal yang sangat baik sih menurut saya. Memang untuk secara cost memang lumayan. Tapi kembali lagi cost itu apa cuma uang toh? Ya kan? Ada benefitnya kan juga banyak. Tapi itu tergantung dari masing-masing individual. Yang saya bisa ngelakuin di sini itu untuk membantu meminimalisir kalian punya permasalahan. Supaya jangan gagal dulu deh. Kalau misalnya kalian berhasil dalam akuarium yang kecil nih, kalian ngerti ilmunya, kalian ngedapetin paling basicnya, itu cost-nya nggak usah gede-gede banget. Dan itu udah cukup untuk supaya kalian sudah bisa merasakan. Itu yang paling penting. Oke, jadi untuk dari saya itu aja. Untuk kalian yang baru mau memulai, good luck dan semoga kalian bisa berhasil. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Yosua untuk waktunya. Terima kasih juga telah menjawab semua pertanyaan yang telah ditanyakan oleh para reefers. Semoga reefers juga yang menonton video ini kalian juga terbantu. Ya, saya harap nanti kedepannya kita bisa collab lagi Pak ya. Yeah. Mungkin bisa datang lagi ke video kita, mungkin bisa sharing lagi kan. Pasti ya reefers masih lebih banyak pertanyaan lagi. Baik. Gitu ya. Untuk reefers terima kasih sudah nonton hingga akhir video. Semoga kalian suka video kali ini dan jangan lupa untuk komen down below. Kalau misalnya kalian mau apa lagi yang mau kita bahas, kalian jangan lupa untuk tulis semuanya di bagian komen. We'll see you on our next video. Bye bye.